wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan ke-13 ini kami akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu tentang perizinan dalam bisnis. Saya Abdul Fikri sebagai moderator, dan anggota saya Imam Maulana, Lawrence Febiola, Noframia Endisa, Muhammad Radi, dan Gilang Furkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lawrence Febiola, NIM 17059175. Baiklah, pada pertemuan ke-13 ini saya ingin menyampaikan materi tentang pengaturan perizinan. Pemerintah mengatakan bahwa tahun ini investasi dan pengeluaran domestik menjadi salah satu faktor pendorong positif. Selain itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi juga menjadi usaha yang didasarkan untuk pengetatan impor, peningkatan ekspor, dan menggenjot kenaikan wisatawan. Melihat usaha pemerintah tersebut, kita bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk memulai satu usaha yang berkaitan hal di atas. Namun dengan adanya saran dari pemerintah tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan, yaitu Peraturan Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Peraturan pemerintah tersebut merupakan single submission. Dengan sistem ini, dalam sekitar 2 bulan, pemerintah telah menerbitkan 38.835 nomor induk berusaha atau NIB. Hal tersebut tak lepas dari kecepatan memproses perizinan berusaha yang diklaim bisa selesai hanya dalam waktu 1 jam. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Furkan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang surat izin usaha perdagangan. Surat izin usaha perdagangan yang biasa disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jenis SIUP yaitu yang pertama SIUP mikro. SIUP mikro yang dapat diberikan kepada perusahaan perdagangan mikro dengan modal kekayaan bersih seluruhnya tidak lebih dari 50 juta. Yang kedua itu SIUP kecil. Wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya sebesar 50 juta sampai dengan 500 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang ketiga itu SIUP menengah. Wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal kekayaan bersih seluruhnya sebesar 500 juta sampai dengan 10 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat. Yang keempat yaitu SIUP besar. SIUP besar ini wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya lebih dari 10 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana. Saya akan menjelaskan di bab 14 perizinan dalam bisnis. Saya akan menjelaskan bagiannya, yaitu perizinan lembaga pembiayaan. Di sini perizinan lembaga pembiayaan mengenai tata cara pendirian dan perizinannya mengenai lembaga pembiayaan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 garing KMK titik 013 garing 1988 titik. Untuk memperoleh izin usaha, maka terlebih dahulu harus meminta izin dengan suatu permohonan kepada Menteri, yaitu Menteri Keuangan, dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut. Yaitu yang pertama, kita bisa melampirkan hal-halnya sebagai berikut. Yang pertama, 1. Akta pendirian perusahaan pembiayaan yang telah disahkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Yang kedua yaitu bukti pelunasan modal di sektor untuk perseroan terbatas, yaitu PT atau simpanan pokok dan simpanan wajib untuk operasi pada salah satu bank di Indonesia. Yang ketiga itu contoh perjanjian pembiayaan yang digunakan.
Selanjutnya yang keempat, daftar susunan pengurus perusahaan pembiayaan. Yang kelima ada nomor pokok wajib pajak, bisa disingkat yaitu NPWP suatu perusahaan. 6. Neraca pembukuan perusahaan pembiayaan. Yang ketujuh, perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak yang berada di Indonesia. Bagi perusahaan pembiayaan, patungan yang di dalamnya tercermin arah Indonesianisasi dalam kepemilikan saham. Yang kedelapan, pemberian izin usaha diberikan selambat-lambatnya 30 hari sejak permohonan perizinan secara lengkap, dan izin usaha akan berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya. Yang kesembilan, izin usaha dicabut atau diberikan sanksi bila lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan suatu usahanya. Dan selanjutnya, Menteri Keuangan RI menimbang yang pertama bahwa pengelolaan sumber pembiayaan pembangunan oleh lembaga pembiayaan perlu diarahkan untuk dapat lebih menunjang pertumbuhan dan stabilitas sebuah ekonomi. Yang kedua, bahwa lembaga pembiayaan sebagai salah satu bentuk usaha bidang lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam pengelolaan sumber pembiayaan pembangunan. Yang ketiga, bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan dalam keputusan Menteri Keuangan. Di sini mengenai pasalnya, mungkin ada banyak pasal ya yang digunakan dalam ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Di sini ada 20 pasal. Jadi saya tidak mungkin menjelaskannya dari pasal 1 sampai pasal 20. Ini mungkin banyak ya. Jadi saya akan memberikan penutupnya saja. Saya tadi sudah menjelaskan dari awal ya. Jadi penutupnya itu, keputusan suatu lembaga pembiayaan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Terus agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novra Mendista, NIM 17059195. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perizinan di bidang industri. Izin usaha industri adalah suatu badan usaha yang ruang lingkup kegiatan usahanya di bidang industri, yaitu suatu kegiatan mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, menjadi barang yang tinggi nilai dalam penggunaannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang izin usaha industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 MIND/PR 2006 tentang ketentuan dan tata cara pemberian usaha industri, izin perluasan, dan tanda daftar industri. Ketentuan mengenai kewajiban memiliki izin usaha industri atau tanda daftar industri diatur sebagai berikut. Yang pertama yaitu industri dengan nilai investasi sampai dengan 5 juta rupiah tidak wajib memiliki tanda daftar industri. Yang kedua yaitu industri kecil dengan nilai investasi antara 5 juta sampai dengan 200 juta wajib memiliki tanda daftar industri. Yang ketiga yaitu jenis industri dengan nilai investasi di atas 200 juta wajib memiliki izin usaha industri. Suatu izin usaha industri diberikan kepada perusahaan industri yang kegiatan usahanya berlokasi di lahan yang diperuntukkan bagi industri. Untuk memperoleh hal
izin usaha industri, diperlukan adanya izin prinsip melalui tahap persetujuan prinsip. Izin usaha industri baru akan diberikan setelah industri memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi. Suatu perusahaan industri yang telah memiliki izin usaha industri dan melakukan perluasan sampai lebih dari 30% dari kapasitas produksi yang diizinkan wajib memperoleh izin perluasan. Permohonan izin perluasan wajib diajukan dengan rencana perluasan industri serta memenuhi persyaratan lingkungan hidup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pajak atas bea materai. Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Selain itu, mengatur pelaksanaannya telah dikeluarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya materai dan besarnya atas pengenai harga nominal yang dikenai bea materai. Bea materai merupakan pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika dokumen tersebut dibuat di luar negeri, maka bea materainya baru terutang sejak dokumen tersebut digunakan di Indonesia. Bea materai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak bersangkutan menentukan lain. Objek bea materai yang pertama, surat perjanjian dan surat lain-lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Akta notaris sebagai salinan. Yang selanjutnya, akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Yang keempat yaitu suara yang memuat jumlah uang. Yang pertama, yang menyebutkan penerima uang, yang menyatakan pembukuan, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, yang berisi pengakuan bahwa utang-utang seluruh atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang kelima, surat berharga seperti wesel, promes, dan cek. Yang keenam, dalam nama dan bentuk apapun, bukan objek materai. Dokumen menyimpan barang konsumen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, dan dokumen lainnya yang sejenis. Segala bentuk ijazah, tanda terima gaji, uang pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya. Kuantasi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang sejenis dari kas negara, kas pemerintahan daerah, dan bank. Selanjutnya yaitu tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan item organisasi. Dokumen yang menyebut tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. Yang terakhir yaitu tanda pembagian keuntungan dan bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Tata cara pelunasan. Bea materai terutang dapat dilunasi dengan beberapa cara sebagai berikut. Menggunakan materai stempel. Pelunasan bea materai menggunakan materai stempel dilakukan dengan cara merekat materai seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai di tempat di mana tanda tangan akan dibutuhkan. Kemudian tanda tangan dibutuhkan sebagian di atas materai tempel dan sebagian di atas dokumen dengan membubuhkan tanggal pada materai tempel. Jika dari satu materai digunakan, maka tanda tangan harus dibutuhkan di atas kedua materai tersebut. Sekian materi dari saya, terima kasih.